Dan yang menarik lagi, diberikan contoh, likur itu 20-an. Kemudian nih ada nih, 7 likur, yaitu 27. 7 likur itu pitu likur. 7 likur. Selikur 21. Ini kamus bahasa Melayu atau kamus bahasa Jawa sih ini? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya membahas satu kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes yang memang ajaib. Semua komentar yang saya bacakan ini berasal dari episode 372. Di mana di dalam episode 372 tersebut, saya berbicara tentang kosakata bahasa Sanskerta, yaitu puasa. Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa. Dan tentu saja, kosakata ini menjadi sangat menarik kalau kita kaitkan dengan klaim yang dilakukan oleh Maledes bahwa mereka mengatakan mereka tidak pernah memasuki fase Hindu dan Buddha. Bagaimana mereka mengatakan mereka tidak pernah memasuki fase Hindu dan Buddha jika di dalam kosakata mereka, bahkan kosakata yang berkaitan dengan agama Islam, itu kita masih menggunakan kosakata dari bahasa Sanskerta. Surga, neraka, bahasa, suara, merdeka. Itu semua adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi akan sangat menarik kalau klaim yang diucapkan oleh warganet Maledes yang mengatakan mereka tidak pernah mengalami fase Hindu dan Buddha. Jadi bagaimana bisa mereka menjelaskan kok bisa ada kosakata surga, neraka, puasa? Kan kalau misalkan kalian memang tidak pernah melalui fase Hindu dan Buddha, berarti kalian seharusnya tidak menggunakan kosakata yang berkaitan dengan bahasa Sanskerta, di mana bahasa Sanskerta itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama Hindu dan Buddha. Ya, saya mengerti warganet Maledes kalau ditanya dengan pertanyaan diawali mengapa, kenapa, memang otaknya itu langsung macet, ya. Nggak bisa menjawab itu. Arab saja yang bermula Islam mengalami fase jahiliyah. Maledes langsung Islam ya. Kami percaya kok. Saya jadi ingat ya, kalau dalam bahasa Minang itu, sudah duluan sebelum orang lain itu mengalami kejadiannya, dia sudah duluan gitu ya. Dalam bahasa Minang itu disebutkan alun takile alah takalam gitu. Jadi Maledes ini kayaknya seperti itu gitu. Mereka tidak mengalami fase Hindu-Buddha, itu langsung Islam gitu. Yakin saya, negara Maledes itu sebenarnya ingin sekali menjadi bagian dari Indonesia dan merasa ingin memiliki dan bangga dengan Indonesia. Tetapi mereka gengsi tinggi dan harus menerima kenyataan bahwa Maledes adalah sebuah negara yang berdiri sendiri dan berdaulat dengan pemerintah yang berbeda. Sehingga negara Maledes menjadi dilema, ikut merasa memiliki dan berbangga dengan Indonesia atau membenci Indonesia, anti-Indonesia, dan menghina Indonesia. Sederhana aja teman-teman. Kita mempunyai 718 bahasa dan kita bisa mempersatukan itu dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita mempunyai beribu suku bangsa, tapi kita bisa mempersatukan menjadi bangsa Indonesia. Lah, Maledes, mau dibandingin? Berapa sih jumlah suku bangsa mereka yang ada di Maledes itu? Oke, di Semenanjung mereka mengkategorikan ada Melayu, ada tipe C, dan ada tipe I. Kemudian di Sabah dan Sarawak mereka tidak berani memberikan kategori seperti itu. Karena apa? Karena dominasi suku bangsa yang ada di Sarawak itu sangat dominan. Kita mengetahui ada Iban, Dusun, Kadazan, Melanau, dan sebagainya. Mereka tidak berani memberikan kategori seperti yang mereka kategorikan di Semenanjung. Sehingga bagaimana cara mengakalinya? Ya disebutlah itu mereka Bumi Putra. Nah,
Mereka yang sedikit jumlah suku bangsanya aja berlepotan untuk mengatur bagaimana mempersatukan mereka di dalam satu wadah. Kita sering mendengar, bahkan di sidang-sidang parlemennya Maledes, betapa sentimen antar golongan, antar suku bangsa itu sangat tinggi. Dan tentu saja mereka iri dengan Indonesia. Namun ada satu hal yang mereka tidak akan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Indonesia, yaitu mempunyai bahasa persatuan, dan bahasa persatuan itu diterima dengan hati yang lapang, dan justru semua elemen bangsa Indonesia mempromosikan bahasa Indonesia. Terlepas suku bangsanya apa, agamanya apa, semua merasa memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maledes tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, mereka memang iri kepada Indonesia. Dan kita bisa mengerti mengapa mereka selalu ingin cawe-cawe, mengapa mereka ingin agar kita itu sama dengan mereka, yang sebenarnya mereka itu ingin sama dengan kita. Namun karena gengsi tinggi, songong, merasa besar dengan alam Melayu mahawangsanya itu, lantas menganggap Indonesia itu harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Kegeeran lo. Pak Pri, kalau memang Maledes tak melalui fase Hindu dan Buddha dan langsung fase Islam, mengapa di Maledes ada Candi Lembah Bujang yang mereka klaim sebagai peradaban tertua? Dan mengapa mereka klaim budaya Hindu-Buddha sebagai peradaban Melayu mereka? Bukannya masjid, musola, atau apa gitu yang berhubungan dengan Islam? Harusnya kan masjid, bukan candi. Oh, kalau kita dengarkan bersama ya, tentang Candi Lembah Bujang itu, sebagian dari mereka menyebut diri mereka itu cendekiawan Maledes, itu mengatakan, oh Candi Lembah Bujang itu sebenarnya adalah bukan warisan dari Melayu itu sendiri. Karena Candi Lembah Bujang itu hanya sekelumit, ya, sekelumit dari peninggalan sejarah orang yang pernah tinggal di sana. Tapi itu bukan menunjukkan peradaban mereka. Kenapa? Mereka tetap bersikeras mengatakan bahwa mereka tidak pernah melalui fase Hindu dan Buddha, namun di sanalah kontradiksinya. Mereka membangga-banggakan Candi Lembah Bujang, tapi di sisi yang lain mereka mengatakan kami tidak pernah melalui fase Hindu dan Buddha. Namun kosakata surga, neraka, puasa, yang dimana itu adalah bahasa Sanskerta dan berkaitan erat dengan agama Hindu dan Buddha, itu malah kalian gunakan sampai saat ini. Bahkan kosakata agama sendiri itu adalah dari bahasa Sanskerta. Ayo, bingung nggak lo? Nah, tentu saja tidak afdol kalau kita tidak membacakan komentar dari warganet Maledes, agar rasa tantrum mereka itu tersalurkan gitu. Jadi nggak dipendam-pendam gitu. Sebab kalau dipendam-pendam itu mereka nanti stres. Padahal kalau mereka tunjukkan juga lebih enak kita nampolinya gitu. Islam itu kebenaran, Al-Quran rukun iman, warga Nusantara adalah dari keturunan Nabi Adam, migrasi adalah punca segalanya. Kajian sains oleh pakar genetik Profesor Herawati telah memberi hasil kajiannya selepas berbelas tahun. Ayuh ilmu harus ditimbai atau ditimbai melalui orang yang berilmu, bukannya dari sijil pasar malam. Bentar. Itu maksud lu apa sih? Ditimba itu apa sih maksudnya? Ah, nggak ngerti lah gua lu ngomong apa nih. Nah, dibalas oleh warganet Indonesia. Hello, sudah makan kecubung berapa pinggan? Bahasan kau saja mana ada sesuai dengan bahasan kita orang. Orang jelaskan pasal ini, kau bahas itu. Kalau kalah debat, seronok lari tajuk, belajar lagi sana supaya tidak gila. Apakah Proto Melayu asalnya dari Semenanjung Belgedes? Nah, mereka itu gimana ya? Saya nggak tahu ya bagaimana mereka diajarkan mata kuliah atau mata pelajaran sejarah ya di Maledes itu. Saya nggak ngerti ya. Apakah sejarah itu memang isinya propaganda begitu ya? Ya, saya nggak kaget kalau sejarah mereka tuh isinya propaganda. Ya gimana nggak propaganda? Hikayat aja dianggap sejarah gitu kan ya? Hikayat Hang Tuah itu dianggap tokoh sejarah gitu. Kaum yang tersesat di jalan yang terang.
Nah, saya itu kalau membaca komentar-komentar dari warganet Malaysia itu males ya berdebat gitu ya. Ya udah, saya tulis seperti ini aja deh. Islam itu kebenaran, tapi Malaysia nggak ngaku telah menipu dan memalsukan dokumen 7 pemain palsunya. Punya cermin di rumah? Nah, Malaysia itu sering banget tuh membawa-bawa agama gitu ya, seolah-olah mereka yang paling suci, seolah-olah mereka paling bener Islamnya begitu. Emang lu aja yang Islam gitu. Komentar dari warganet Malaysia juga dong. Puasa nggak puasa di Indonesia itu sama aja. Bisa makan di mana-mana. Nggak punya urat malu, warga munafik gitu ya. Dibalas oleh Mas Adi Sutiharso, puasa atau tidak sama saja bagi Malaysia karena yang utama adalah mengambil subsidi dari Genting Highlands Darul Kasino. Kalau di Indonesia berbukalah dengan yang manis-manis. Kalau di Malaysia berbukalah dengan yang haram-haram. Puasa tidak puasa bagi orang Indonesia itu merupakan urusan pribadi masing-masing dengan penciptanya, bukan dengan sesama manusia. Orang Indonesia yang sedang puasa tidak tergoda terganggu oleh orang yang sedang makan minum. Ingat, bagimu agamamu dan bagiku agamaku menjadi landasan untuk saling bermasyarakat terkait keyakinan beragama. Warganet Malaysia ini ya, itu kelihatan banget kata dalam sumurnya itu kelihatan banget. Mereka itu tidak pernah merantau. Coba aja kalau lu pergi misalkan ke negara Eropa di mana Islam itu bukan mayoritas. Kalian mau puasa atau nggak puasa itu nggak ada yang ngurus. Itu urusan pribadi kalian. Misalkan kamu tinggal di Eropa atau di Amerika atau di negara yang non-Islam, kalau ada temenmu makan ya udah, kamu ya biasa aja gitu. Kamu nggak harus ngamuk-ngamuk, ini orang ya, nggak menghormati orang yang berpuasa. Saya pernah punya pengalaman, teman-teman, berdomisili beberapa lama di Australia, lebih tepatnya di Sydney. Nah, di Sydney itu, kan kalau kita mengetahui ya, di Sydney itu ada jembatan tuh ya, jembatan yang terkenal dengan Opera House gitu. Nah, di Sydney itu, demografi mereka yang tinggal itu biasanya dibagi dua. Yang sebelah utara dari jembatan yang terkenal itu, yang ada Opera House di sebelah kanan kalau kita menuju ke utara, itu biasanya didominasi oleh orang kulit putih. Kemudian di sebelah selatan, dari sebelah selatan dari jembatan itu didominasi oleh orang-orang non kulit putih. Nah, saat itu saya itu kebetulan ditempatkan di sebelah utara dari jembatan itu, dan kebetulan kantor perusahaan saya itu dekat dengan jembatan tersebut. Saya bisa jalan kaki aja tuh dari apartemen ke kantor gitu ya. Nah, ketika saya mau sholat Jumat, saya itu harus ke selatan karena di bagian utara dari jembatan tersebut itu memang saya tidak menemukan masjid, dan setiap kali hari Jumat itu saya akan memberitahu kepada HR atau human resource di kantor tempat saya bekerja itu, saya beritahu bahwa untuk hari Jumat saya akan mengambil waktu istirahatnya agak panjang sedikit, paling nggak 2 jam. Karena pertama saya harus naik kereta ke selatan, kemudian dari stasiun kereta itu saya harus jalan kaki. Ya, agak jauh juga sih jalan kakinya, tapi itu dekat stasiun kereta, namanya Central Station kalau nggak salah ya. Kemudian pulang lagi, jadi setelah sholat Jumat, selesai gitu, saya naik kereta lagi, terus kembali ke kantor, ke sebelah utara dari jembatan tersebut. Nah, saat itu bulan puasa, teman-teman. Jadi, ya ketika di kantor ada teman sekantor saya makan, sedang rapat urusan pekerjaan, kemudian ada yang bawa minuman, ada bawa makanan, muffin atau kopi gitu. Bulan puasa, ya udah, nggak ada masalah. Saya sendiri nggak ada masalah. Kalian mau makan, makanlah. Itu urusan kalian, bukan urusan saya. Toh, saya menjalankan kewajiban saya dengan agama yang saya anut. Kalau kalian tidak puasa, ya saya nggak boleh marah-marah dong, gitu ya. Nah, saya yakin warganet Malaysia yang menuliskan ini, itu dia sebenarnya tidak pernah merantau. Jalanmu tuh kurang jauh, sumurmu itu terlalu dalam, sehingga kalian tidak pernah keluar dari sumur kalian. Ya, nuduh orang lain munafik padahal sendiri pun munafik akut. Emang yang non-Islam juga disuruh puasa, lu yang munafik minta dihormati tapi nggak mau menghormati. Betul, saya tidak hafal Al-Quran ya, tapi sedikit banyak saya itu juga membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca, mengerti apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mengerti maksudnya dengan membaca terjemahan, dengan membaca tafsir, begitu ya. Nah, berbicara tentang
minta dihormati tapi nggak mau menghormati, itu saya ingat ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, itu Sang Pencipta, Allah mengatakan, kalian jangan menghina apa yang mereka sembah, karena mereka nanti akan menghina apa yang kamu sembah. Dan menurut saya, ayat Al-Quran itu sangat indah. Sangat indah di mana bahwa kita harus saling hormat menghormati. Oleh karena itu, ketika di Maledes ada yang mengatakan kuil haram, saya itu kaget. Bahkan ada sebuah dialog antara seorang non-Islam kepada seorang ustadz, ya, saya nggak tahu apakah ustadz atau apa, tapi dia disebutnya mufti. Mufti itu kayak ya, ketua agama Islam di sebuah provinsi gitu ya. Nah, dialognya itu adalah seorang non-Islam warga Malaysia ini bertanya kepada si ustadz atau kepala agama Islam di provinsi itu. Dia mengatakan, penyebutan kuil haram itu apakah tidak sebaiknya penyebutan kuil haram itu diganti menjadi kuil yang tidak ada izin, kuil yang tidak mempunyai izin. Kan itu lebih halus ya, jadi tidak berkata tentang halal haram, karena halal haram itu udah berkaitan dengan agama. Nah, jawaban yang diberikan oleh ustadz ini atau kepala agama provinsi itu justru mengagetkan saya. Dia mengatakan begini, bahwa, oh iya itu memang istilahnya seperti itu, bahwa haram itu maksudnya tidak mendapat izin dari pemerintah. Nah, artinya apa? Begitu penggunaan kosakata haram dianggap sesuatu yang normal, ya jangan disalahkan kalau misalkan mungkin aja ada masjid di Maledes yang dibangun di atas tanah yang tidak mendapat izin. Nah, apakah warga Melayu tidak marah kalau dikatakan itu masjid haram? Kalau kalian bisa mengatakan kuil haram, apakah tidak mungkin ada masjid haram? Kembali lagi kepada ayat Al-Quran yang saya baca itu, saya melihat bahwa sebenarnya di dalam Islam itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita mengatakan berinteraksi dengan orang yang non-Islam, saling hormat, menghormati, itu menurut saya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sangat indah dan mempunyai nilai saling menghormati. Namun, pengertian sebagian dari mereka tentang ayat Al-Quran itu dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian menyebut ada kuil haram, ya jangan kaget kalau misalkan nanti ada orang yang non-Islam mengatakan masjid haram. Ya, kembali lagi kepada ayat Al-Quran tadi. Kamu jangan mengejek apa yang mereka sembah, karena mereka bisa aja mengejek apa yang kamu sembah. Itu kan sebenarnya contoh yang diberikan itu udah contoh yang paling akhir, yang paling tinggi gitu loh. Saya memberikan contoh soal kuil haram, masjid haram, ini adalah contoh yang sebenarnya skalanya tuh rendah banget. Nah, ketika Anda menyakiti, kemudian orang lain membalas, dan Anda berpikir bahwa itu aksi, padahal itu hanya reaksi. Jadi sekali lagi saya menunjukkan bahwa di Maledes itu, hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% saja, teman-teman. Maaf, obrolan kita agak ngelantur dikit gitu ya. Ada kaum mola, negara kau pun puasa tak puasa, kasino buka terus, judi jalan terus. Kok ada di negara kau judi haram dan judi halal? Otak kau di mana? Betul. Ketika mereka mengatakan ada judi haram, maksudnya judi haram itu karena judi yang tidak mendapat izin dari pemerintah, berarti logikanya harus ada judi halal dong. Kan itu sebuah kosakata yang saling berkaitan. Kalau ada halal, pasti ada haram. Nah, ketika kalian mengatakan ada judi haram karena tidak mendapat izin dari pemerintah, logikanya harus ada judi halal. Puasa nggak puasa, Indonesia bersama Singapura dan Vietnam lolos ke Piala Asia U27. Kabarnya Maledes gagal karena ketahuan memalsukan 7 pemain warisan ya. Tidak malukah dicap dunia sebagai negara pembohong nomor 1? Oh enggak, mereka denial syndrome, waham. Mereka mengatakan bahwa, oh, FIFA itu sebenarnya yang nggak suka dengan tim sepak bola Maledes. Bahkan ketika mereka dihukum, itu malah mereka memfitnah Erick Thohir dan Prabowo, ya. Dan ngelesnya itu kemana-mana. Pada ujungnya akhirnya apa? Ya tetap aja kalian dihukum oleh
Court of Arbitration for Sport, dan kalian juga dihukum oleh AFC. Begitu dihukum oleh AFC, masih ngebacot lagi. Wah, kenapa kami dihukum? Loh, emangnya kalian nggak boleh dihukum gitu? Terus saya membaca komentar, ada salah satu warganet Maledes menuliskan, kelihatan banget kalau saya itu benci dengan Maledes. Nah, sekarang emangnya negara kalian layak gitu untuk dipuji gitu? Dengan hasil perbuatan menipu dan memalsukan dokumen kalian. Emangnya harus dipuji gitu? Kalian nggak layak untuk dipuji gitu. Nah, ini komentar yang sangat menarik. Gagal fokus dengan definisi puasa di Kamus Bahasa Maledes nomor 4. Apa nak kira malam 7 likur? Mungkin ada yang bisa jelaskan maksudnya 7 likur itu apakah dengan maksud pitu likur dari bahasa Jawa. Nah, komentar ini adalah dari video saya yang berbicara tentang kosakata puasa, di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu ada kosakata puasa. Kalau teman-teman perhatikan, itu ada di definisi nomor 4, dituliskan BP. BP itu maksudnya bahasa percakapan, itu sama dengan berpuasa. Dan diberikan contoh, kau tidak berpuasa, apa kau kira malam 7 likur? Nah, saya harus berterima kasih kepada warganet Indonesia ini yang telah memberikan saya suatu sudut yang sebenarnya saya tidak memperhatikan begitu detail kemarin, karena saya hanya fokus di dua definisi pertama saja, karena saya ingin membandingkan dengan apa yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada M.W. Widayat. Nah, kalau saya perbesar gambar tadi, maka kita bisa melihat bersama teman-teman bahwa kau tidak berpuasa, apa nak kira malam 7 likur? Likur dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno itu terdapat di halaman 596 dan didefinisikan sebagai 20. Jadi ada namanya salikur, 3 likur, 4 likur, 5 likur, 6 likur, 8 likur. Ini yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno. Artinya, likur itu adalah bahasa Jawa. Likur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebutan bilangan antara 20 dan 30. Selikur, 2 likur, 3 likur. Ya, itu contohnya. Nah, apakah ada kosakata likur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Didefinisikan, bilangan antara 20 dan 30. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Niru nggak? Niru. Dan dituliskan itu adalah sastra lama. Kenapa nggak ditulis Jawa? Sastra lama. Yakin kalian menggunakan kosakata likur zaman dulu. Sekarang kalian sudah tidak menggunakan lagi. Yakin kalian asalnya itu bukan dari Jawa. Dan yang menarik lagi, diberikan contoh. Likur itu 20-an. Kemudian nih ada nih, 7 likur, yaitu 27. 7 likur itu 7 likur. 7 likur. Selikur 21. Ini kamus bahasa Melayu atau kamus bahasa Jawa sih ini? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%.